Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di semester 2 ini pada kelas 7 kita akan membahas materi bab kelima, yaitu klasifikasi makhluk hidup, masuk di subbab ciri-ciri makhluk hidup. Mari kita dengarkan pembahasan berikut ini. Pasti tahu kan, semua benda di alam dibedakan menjadi dua. Ada komponen biotik dan komponen abiotik. Kalau abiotik itu terdiri dari benda tak hidup, sedangkan biotik terdiri dari benda hidup. Ciri-ciri benda tak hidup yaitu 1. Tidak bernafas, 2. Tidak beradaptasi, 3. Tidak berkembang biak, 4. Tidak bergerak sendiri. Biasanya benda mati ini sering disebut zat. Zat dikelompokkan berdasarkan wujudnya. Zat ini ada 3, yaitu ada zat cair, ada zat padat, dan gas. Sedangkan benda hidup memiliki ciri-ciri juga loh. Ciri-ciri dari makhluk hidup yang pertama yaitu bernafas, kedua memerlukan makanan, ketiga mengeluarkan zat sisa, keempat bergerak, kelima peka terhadap rangsang, keenam tumbuh dan berkembang, ketujuh berkembang biak, kedelapan beradaptasi. Mari kita lihat penjelasan. Kamu sudah tahu kan, kalau semua benda di alam dibedakan menjadi dua. Ada komponen abiotik dan biotik. Nah, yang abiotik ini terdiri dari benda tak hidup. Kalau biotik itu terdiri dari benda hidup. Benda tak hidup ini ciri-cirinya dia tidak bernafas, tidak beradaptasi, tidak berkembang biak, tidak bergerak sendiri. Biasanya benda mati ini sering disebut juga sebagai zat. Kalau dikelompokkan berdasarkan macam wujudnya, zat ini dibagi menjadi 3, ada zat cair, padat, dan gas. Sedangkan benda yang hidup itu atau biasa dengan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri juga loh. Yang pertama yaitu bernafas. Kemudian dia memerlukan makanan, mengeluarkan zat sisa, bergerak, peka terhadap rangsang, tumbuh dan berkembang, berkembang biak, serta beradaptasi. Saat kamu bernafas, kamu sedang menghirup oksigen. Itu digunakan untuk membakar makanan sehingga menghasilkan suatu energi. Energi itu bisa digunakan untuk melakukan aktivitasmu sehari-hari. Selain itu, pembakaran makanan yang tadi akan menghasilkan air dan juga karbon dioksida, di mana kedua zat ini akan dikeluarkan ketika kamu menghembuskan nafas. Ciri yang kedua itu yaitu memerlukan makanan dan minuman. Kita butuh makan untuk mempertahankan hidup, supaya bisa tumbuh dan juga berkembang, supaya tubuhnya berenergi untuk melakukan berbagai macam aktivitas. Dan yang ketiga, untuk mengeluarkan zat sisa. Mengeluarkan zat sisa metabolisme ini pada akhirnya harus dikeluarkan dari tubuh. Proses pengeluaran zat sisa dapat disebut dengan ekskresi. Ekskresi yaitu zat sisa dapat berupa urin, keringat, uap, air, dan karbon dioksida. Ciri selanjutnya yaitu bergerak. Gerakan pada makhluk hidup yang mudah kamu amati itu pada gerak manusia dan hewan. Kemudian ada peka terhadap rangsang. Sekarang coba kamu bayangkan apa yang kamu rasakan kalau tiba-tiba ada sorot lampu yang sangat terang masuk ke dalam matamu. Tentu saja kamu akan segera menutup mata. Nah, yang kamu lakukan itu adalah salah satu respon terhadap rangsangan. Kemampuan menanggapi rangsangan itu disebut iritabilitas. Rangsangan itu ada 2 ya, kimiawi dan juga fisika. Ciri selanjutnya itu yaitu tumbuh dan berkembang. Manusia, hewan, dan tumbuhan itu akan mengalami pertumbuhan. Lanjut ke ciri-ciri berikutnya yaitu berkembang biak atau bereproduksi. Nah, berkembang biakan makhluk hidup itu dibedakan menjadi 2. Yang pertama yaitu generatif atau kawin, yang kedua itu yaitu vegetatif atau tak kawin.
Ciri terakhir itu yaitu beradaptasi, adalah kemampuan makhluk hidup untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Ada 3 jenis morfologi, ada adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. Sekian dulu ya, sampai jumpa di pelajaran biologi selanjutnya dengan materi kerajaan dalam biologi. Penasaran? Yuk simak di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Said I'm thinking about jumping in it. Instead, I got you skinny dipping.